Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di malam 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita memasuki surat yang baru dari surat Al-Quran. Setelah pada pertemuan sebelum ini kita menyelesaikan tafsir surat yang ke-44, yaitu surat Ad-Dukhan, surat kabut atau surat asap. Sekarang kita mulai tafsir surat yang di bawahnya, yaitu surat sebelumnya, yaitu surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf artinya perhiasan. Az-Zukhruf artinya perhiasan. Kemudian surat Az-Zukhruf digolongkan kepada surat Makkiyah. Digolongkan kepada surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum hijrah. Dari kategori di mana atau kapan turunnya surat, para ulama membagi kepada dua bahagian. Yang pertama Makkiyah, ya, Makkiyah atau Makkiyah. Yang kedua Madaniyah. Madaniyah, ya. Arti Makkiyah yaitu yang turun sebelum hijrah. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada pendapat yang lain, yaitu Makkiyah yang turun di Mekah, ya, maka dinamakan dengan Makkiyah nisbat kepada kota Mekah. Tetapi ketika ditelusuri surat-surat Al-Quran, ternyata ada yang suratnya Madaniyah turunnya di Mekah, ya. Ini yang menjadi penyebab bahwa definisi Makkiyah itu diarahkan faktornya, sebabnya kepada kapan diturunkan, yaitu sebelum hijrah. Sementara Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah. Pendapat yang lain bahwa Madaniyah nisbat kepada kota Madinah, yaitu turun di Madinah. Dan ini terbantahkan
dengan adanya surat Madaniyah sementara turunnya di Mekah. Ya, dikategorikan Madaniyah turunnya di Mekah, seperti surat An-Nasr, surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surat Madaniyah, surat yang kedua atau ketiga dari surat-surat Madaniyah di juz 30. Ya. Di juz 30 itu ada semuanya Makkiyah. Di juz 30 semuanya Makkiyah. Di juz 30 itu semuanya Makkiyah kecuali beberapa surat, di antaranya An-Nasr tadi, ya, surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, ini Madaniyah. Kemudian Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah Madaniyah. Ya. Kemudian dua itu saja di surat 30, di juz 30 itu semuanya Makkiyah kecuali dua surat. Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, maka dinamakan dengan Al-Bayyinah. Kemudian An-Nasr, idza jaa nasrullah. Yang berhubungan dengan kita adalah surat An-Nasr ini. Dia Madaniyah, yaitu dikategorikan Madaniyah, sementara turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah, di Mina. Ya, turunnya di Mina ketika Nabi melaksanakan ibadah haji tahun ke-11 tahun ke-10 Hijriah, di hari Nahar, di tanggal 10 Zulhijjah. Ketika berada di Mina, turun ayat ini, idza jaa, apabila telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan atau penaklukan, wa ra'aitan nasa, dan engkau telah melihat orang-orang, yadkhuluna, memasuki fi dinillah, ke dalam agama Allah Islam, afwaja, berbondong-bondong, banyak. Ya, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, memuji Rabbmu, Allah, Tuhan penciptamu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu kana, sesungguhnya dia Allah, tawwaba, maha penerima taubat. Turun di Mekah, tetapi dia dikategorikan Madaniyah, berarti penamaan Madaniyah itu adalah setelah hijrah, karena tahun ke-10 tentu setelah hijrah, setelah 10 tahun Nabi hijrah, di tahun ke-10 Nabi ibadah haji. Nah, ini tentang pembahagian surat, dilihat dari di mana atau kapan turunnya, terbagi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Ya, Makkiyah
dan Madaniyah. Makkiyah tadi ada dua pendapat, yang rajihnya adalah disebabkan oleh atau dijadikan faktornya adalah hijrah, waktu sebelum dan sesudah hijrah. Az-Zukhruf ini, surat Az-Zukhruf itu surat Makkiyah, surat Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrah. Kita kembali ke surat Az-Zukhruf. Terdiri dari 89 ayat, cukup banyak ya. Jumlah ayatnya 89 ayat. Tadi kita sudah sebutkan bahwa surah Az-Zukhruf surat yang ke-43 dari 114 surat Al-Quran. Yang ke-43-nya surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf artinya apa? Perhiasan. Kemudian dia Makkiyah ya, itu turun sebelum hijrah. Dinamakan dengan Az-Zukhruf, dinamakan dengan Az-Zukhruf karena ada kata Az-Zukhruf di dalam surat ini ya. Ada kata Az-Zukhruf di dalam surat ini sehingga dinamakan dengan Az-Zukhruf. Nanti di sebagian ayatnya akan ada kata-kata Zukhruf tersebut sehingga dinamakan dengan nama kata tersebut Az-Zukhruf ya. Kemudian kita masuk ayat ini dimulai, surat ini dimulai dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini Bismillah yang ke-43 tentunya. Bismillah yang ke-43 di dalam Al-Quran ini ya. Ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim yang ke-43 di dalam Al-Quran. Bukan di pangkal surat. Kalau yang di pangkal surat ini yang ke-42 ya. Bismillah yang ke-42 di pangkal surat ini dia. Tetapi kalau di dalam Al-Quran ini yang ke-43 sesuai dengan nama, dengan nomor surat tadi. Nomor surat Az-Zukhruf ini berapa? 43. Dan yang Bismillah di sini itu yang ke-43 juga di dalam Al-Quran. Namun di pangkal surat, di awal surat ini yang ke-42. Kenapa 42? Karena di awal surat At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Lalu kok bisa menjadi 43? Karena di surat An-Naml sebelum surat ini, di surat An-Naml disampaikan terdapat Bismillahirrahmanirrahim di dalam suratnya ya, bukan di pangkal tetapi di dalam surat An-Naml tersebut terdapat
kata atau terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Itu isi surat Nabi Sulaiman, ya. Wa innahu min Sulaimana wa innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Nabi Sulaiman yang dikirimkannya ke Ratu Balqis di Sabah, di Yaman, ya, mendakwahi Ratu Balqis untuk beriman kepada Allah karena mereka menyembah selain Allah, menyembah matahari. Kata burung hudhud mengeluhkan manusia menyembah selain Allah. Hudhudnya ahli tauhid, burung ahli tauhid, ya. Kanat ta'budu menyembah selain Allah, ya, diceritakan oleh burung tersebut sebagaimana ada di surat An-Naml, ya. Berarti ketika ada Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat An-Naml, maka dia menjadi 43 dengan yang sekarang ini. Dan kata para ulama, Bismillahirrahmanirrahim ini dia ayat yang disepakati oleh para ulama. Ini yang masalah yang disepakati, bersepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah sebagai pemisah di antara surat. Itu yang disepakati, ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah sebagai pemisah di antara surat, kecuali surat At-Taubah dengan surat Al-Fatihah. Dari 114 surat, berarti 112 surat sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini ayat tersendiri yang diturunkan sebagai pemisah surat dengan surat. Dua surat yang lain seperti At-Taubah itu tidak ada, sepakat tidak ada. Sepakat para ulama, dan itu yang tertulis di mushaf, yang ada di mushaf, bahwa setelah selesai surat Al-Anfal masuk ke surat Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para ulama. Kemudian yang kedua Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah khilaf para ulama apakah dia surat ayat tersendiri sebelum Al-Fatihah atau dia termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Berbeda pendapat para ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim di pangkal surah Al-Fatihah atau di sebelum surah Al-Fatihah ini ayat tersendiri tidak masuk ke dalam surah Al-Fatihah, atau justru dia termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah seperti yang hampir seluruh mushaf tertulis demikian, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Coba buka semua mushaf, maka itu yang tertulis. Walaupun secara ilmiah para ulama khilaf. Secara ilmiah para ulama khilaf apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk termasuk ayat di surah Al-Fatihah menjadi ayat pertama sebagaimana tertulis di mushaf Al-Quran, atau justru dia ayat tersendiri sebelum Al-Fatihah. Ini kita sampaikan agar perbedaan yang ada di tengah masyarakat tidak membuat terjadi perpecahan, ya, tidak membuat terjadinya perpecahan, karena memang semenjak lama para ulama berbeda pendapat. Adapun yang 112 sepakat semuanya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang diturunkan oleh Allah memisahkan surat dengan surat, termasuk yang sekarang ini di surat Az-Zukhruf, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita pelajari tafsirnya dan kita masuk ke ayat pertama di surah Az-Zukhruf, yaitu Hamim, yaitu Hamim. Hamim kata terdiri dari dua huruf, ya, ha dengan mim, ha dengan mim. Dan surat-surat Al-Quran yang dimulai dengan Hamim ini ada 7, ya, ada 7 surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Hamim, yang dinamakan dengan surat-surat Al-Hawamim. Para ulama menamakannya dengan surat-surat tersebut dengan istilah apa? Al-Hawamim, ya, dengan istilah Al-Hawamim. Al-Hawamim, ya, Al-Hawamim, yaitu surat-surat yang dimulai dengan ha dan mim. Ada berapa tadi? 7 surat. Surat yang ke-40 yang pertama. Kita sekarang surat yang keberapa? 43. Berarti 2 surat sebelumnya itu awal mulanya, yaitu surat Ghafir. Surat Ghafir. Surat Ghafir, Zat yang Maha Pengampun, nama Allah, ya. Karena dimulai dengan Ghafiriz Dzambi wa Qabilit Taubi Syadidil Iqab. Itu surat dimulai juga dengan Hamim, ya. Kemudian surat yang setelahnya 41 Fussilat. Setelah Ghafir, Fussilat, itu juga dimulai dengan Hamim. Kemudian setelah surat itu, setelah Fussilat, surat yang ke-42 Asy-Syura. Ini berurut semuanya, dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berurut semuanya dimulai dengan Hamim. 7 surat. Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf kita yang sekarang, Ad-Dukhan yang sudah kita pelajari, Al-Jathiyah sebelum itu, Al-Ahqaf terakhir. Itu semua surat yang 7 tadi dimulai dengan kata yang terdiri dari 2 huruf, ha mim. Cara membacanya bukan ha mim, tetapi huruf ha mim, ya, ha mim. Ini dia ayat yang pertama. Dan 7 surat yang dimulai dengan Hamim ini apa tadi istilahnya? Al-Hawamim. Al-Hawamim diistilahkan oleh mufassirin dengan nama atau istilah Al-Hawamim atau Zawatu Hamim, atau nama lainnya Zawatu Hamim, yaitu surat-surat yang memiliki Hamim. Zawat memiliki, Hamim, ya, itu awalnya Hamim, ya. Dan tafsirnya apa Hamim? Atau sebelumnya surat-surat yang dimulai dengan kata tersusun dari huruf yang tidak memiliki makna dalam bahasa Arab, itu dinamakan atau diistilahkan oleh ulama tafsir dengan al-huruful muqatta'ah. Diistilahkan oleh ulama tafsir dengan huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf terputus, ya, huruf-huruf terputus. Al-huruful muqatta'ah seperti alif lam mim. Alif lam mim itu dalam Al-Quran ada 6 surat dimulai dengan alif lam mim.
Ya, Alif Lam Mim ada 6 surat dimulai dengan Alif Lam Mim. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajadah. Alif Lam Mim As-Sajadah. Sajadah yang dibaca atau disyariatkan untuk dibaca di salat subuh rakaat pertama di hari Jumat. Ya. Kemudian ada juga Alif Lam Ra, kemudian Qaf, ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang lebih dari itu. Itu semuanya istilahnya surat yang dimulai dengan yang seperti itu dinamakan dengan al-huruf al-muqatta'ah. Ya, al-hurufu al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Ya, terputus maksudnya karena dia tidak tersambung membuat makna. Ya, tidak ada maknanya dalam bahasa. Tidak ada kata bahasa Arab yang tersusun dengan hamim atau alif lam mim yang ada artinya. Misalnya kalau kitab, kitab. Misalnya kalau masjid, masjid, ada artinya. Kalau alif lam mim tidak ada artinya. Hamim tidak ada artinya. Toha tidak ada artinya. Yasin tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Ya. Atau qaf, nun, sad, itu huruf, tidak ada artinya. Dinamakan dengan al-huruful muqatta'ah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa diletakkan oleh Allah kata-kata yang tersusun dari kata-kata yang tersusun, yang tidak tersusun, kata-kata yang ada 1 huruf, 2 huruf, ada 3 huruf, ada bahkan lebih dari itu seperti kaf, ha, ya, ain, sad, ya, kemudian yang lain-lain. Itu diletakkan oleh Allah di sebagian pangkal surat untuk membantah orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka menuduh, mengklaim bahwa Al-Quran itu susunan atau buatan Nabi. Al-Quran itu Nabi yang menyusunnya, Nabi yang membuat. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala karena itu tuduhannya menantang mereka. Kalau memang itu susunan manusia atau Muhammad yang menyusun alaihi salatu wassalam, ya coba kalian tiru. Coba kalian contoh atau kalian tiru. Ternyata mereka tidak mampu menirunya. Awalnya Allah Subhanahu wa taala tantang mereka untuk meniru semuanya. Ya. Hendaklah mereka mendatangkan bimithli hadzal Quran semuanya. Karena ada yang mampu, diturunkan oleh Allah tantangannya menjadi 10 surat, bi'asri suwarin, 10 surat saja. Ketika tidak ada juga yang mampu mencontoh 10 surat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tantangannya menjadi 1 surat. Tidak juga ada. Tidak juga ada yang mampu. Padahal mereka orang Arab, berbicara sehari-hari dengan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Persis, tidak ada yang berbeda. Ya. Itu kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu yang bahasa harian mereka. Cuma susunannya, rangkaian kata-katanya atau sastranya mereka juga tidak mampu meniru. Padahal mereka juga ahli sastra. Makanya ada perlombaan sastra di Mekah itu, di pasar Ukaz. Semua orang Arab berlomba untuk menyusun ya syair-syair, tapi mereka tidak bisa meniru Al-Quran. Lalu Allah katakan, kan kalian tidak mampu menirunya, sementara kata-kata dalam Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf
Ya, yang bahasa kalian sehari-hari juga huruf-huruf itu juga tersusun dari huruf-huruf yang sama. Nah, ini contohnya. Nah, diberikan contoh huruf-hurufnya oleh Allah dari alif sampai ya. Ada semuanya. Dari alif sampai ya. Ya, Yasin. Ya. Ada ya, ada alif, ada ba, ada lam, ada mim, ada nun, ada qaf, ada sad. Di sini ada ha dan mim. Itu huruf-huruf yang bahasa kalian ya tersusun dari huruf-huruf tersebut. Al-Quran juga tersusun dari huruf yang sama. Lalu kenapa kalian tidak mampu menirunya? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan perkataan manusia. Nah, itulah hikmahnya kata para ulama tafsir. Allah mulai sekian banyak Al-Quran, surat dalam Al-Quran yang dengan huruf-huruf yang dikenal dengan huruf-huruf al-muqatta'ah tadi. Huruf apa artinya al-muqatta'ah? Huruf-huruf kata yang tersusun dengan huruf-huruf yang tidak membentuk makna, tidak ada dalam bahasa Arab maknanya. Seperti alif lam mim, alif lam ra, ta sin, mim. Ya, kemudian ain sin qaf ha mim, ain sin qaf. Ya, kemudian kaf ha ya mim, kaf ha ya ain sad. Tidak ada arti dalam bahasa Arab. Ya, hikmahnya tadi yang dijelaskan oleh ulama tafsir. Syukran. Kita lanjut. Jadi itu hamim tadi ya. Hamim. Cara membacanya juga ya, haknya ha mat ya, bukan hamim saja. Hamim hanya mat tabi'i. Ya, ha huruf ha dengan alif. Ya, kalau bacaannya kira-kira seperti begini dia. Ha itu kan mat itu. Ya, ha kemudian mim pakai ya ya. Ha seperti ini. Ya, ha mim. Kenapa dia panjang ini? Karena mat arid lis sukun. Ya. Ha mim. Begitu cara membacanya. Kemudian juga di sini ada tanda di Al-Qur'annya tulisan tanda panjang. Setelah itu ayat kedua, wal kitabil mubin. Ini dia. Wal kitabil mubin. Ya, wal kitabil mubin. Wal kitab, waw ada di pangkalnya ya. Ada waw di pangkalnya, dan waw itu dinamakan oleh para ulama dengan waw sumpah. Waw al-qasam, wawul qasami, wawu al-qasami, waw sumpah. Ya, wawul qasam. Apa maksudnya wawul qasam? Yaitu waw, yaitu huruf waw atau ba atau ta. Ada 3 huruf yang fungsinya bersumpah. Wa, ba, ta. Ya, misalnya wallahi, billahi, tallahi. Jadi huruf-huruf tersebut difungsikan untuk makna bersumpah, demi kalau bahasa kita. Ya, demi. Di sini Allah mengatakan wal kitabi. Waw tadi artinya sumpah, wawul qasam, demi. Kemudian al-kitab. Al-kitab masdar. Kalau dalam bahasa Arabnya dia masdar dari kataba yaktubu kitaban. Kataba yaktubu kitaban artinya penulisan, itu masdar. Tetapi dia artinya yang ditulis. Itu secara bahasa. Alkitab masdar bimakna maf'ul, yang artinya maktubun, yang tertulis. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Quran.
Ya, Al-Quran. Sudah azan? Silakan azan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Dalam bahasa kita maknanya demi. Demi yaitu maksudnya bersumpah. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Nabi selalu bersumpah atau sering bersumpah dengan ungkapan seperti tadi, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Wawunya di situ, walladzi, wawunya itu waw sumpah, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, itu demi Allah. Alkitab tadi secara bahasa adalah yang ditulis, dia masdar tapi maknanya maf'ul, maksudnya adalah Al-Quran. Maksud Alkitab di sini Al-Quran, ya. Al-Mubin, Al-Mubin yang menjelaskan, ya, yang menjelaskan. Di sini diartikan yang nyata. Al-Mubin dari kata-kata abana yubinu, yang maksudnya adalah yang menerangkan, yang menjelaskan. Abana yubinu ibanatan. Al-Mubin adalah ism al-fa'il, ya, ismul fa'il dari abana yubinu ibanah. Abin la tabin, abin la
kitabin mubinun, yang menjelaskan atau yang menerangkan. Jadi disifati oleh Allah Al-Quran di ayat ini dengan apa? Al-Mubin. Sifat Al-Quran adalah Al-Mubin. Apa artinya? Maksudnya adalah Al-Quran itu menjelaskan semua, ya, menerangkan semua. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia dijelaskan oleh Al-Quran, ya, dijelaskan oleh Al-Quran. Ini sifatnya. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang gelap, apalagi tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya terang, semuanya jelas, gamblang. Karena sifat Al-Quran Al-Mubin, yang menjadikan terang, yang menerangi, yang jelas, yang nyata. Itulah sifat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang lain bahwa Al-Quran itu menjawab apapun yang diinginkan atau yang diperlukan oleh manusia, ya, diperlukan oleh manusia. Nanti akan ada di ayat yang keempat sifat yang lain dari Al-Quran. Sekarang sifatnya yang pertama adalah yang menjelaskan segala sesuatu, ya, yang menjelaskan segala sesuatu, ya. Kemudian ayat yang ketiga, inna ja'alnahu Qur'anan, inna ja'alnahu Qur'anan, sesungguhnya, inna sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami, maksudnya Allah, ya. Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, ya. Jangan dipahami, ini kelirunya sebagian orang-orang yang dinisbatkan kepada intelektual muslim. Ada sebagian yang mengatakan itu menunjukkan bahwa Allah berbilang, karena di situ ia mengatakan kami, berarti lebih dari satu, ya. Padahal ungkapan ini dalam bahasa Arab di antara fungsinya adalah mengagungkan, memuliakan, pengagungan dan pemuliaan, ya. Jadi di sini Allah mengabarkan inna sesungguhnya kami ja'alnahu. Ja'ala artinya menjadikan. Ja'ala menjadikan. Ya, dan ini kita akan garis bawahi ini, ya. Menjadikan. Ja'alna, kami menjadikan. Hu ja'alnahu. Hu di sini maksudnya Al-Quran yang tadi, masih cerita tentang Al-Quran. Sesungguhnya kami menjadikannya, ja'alnahu, menjadikannya, ya, menjadikannya, ja'alnahu. Hu yang di sini artinya dia, nya, yang maksudnya adalah apa? Al-Quran. Sesungguhnya kami menjadikannya Qur'anan, sebagai Al-Quran. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab maknanya ada, fungsinya adalah maf'ul kedua, objek kedua. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab itu yang membutuhkan dua objek, menjadikannya sebagai. Nah, yang sebagai ini itu juga objek dalam bahasa Arab.
Saya menjadikan dia sebagai sekretaris. Dia yang pertama objeknya, yang kedua sekretaris. Ya. Itu objek kedua dalam bahasa Arab. Ya. Jadi inna ja'alnahu, sesungguhnya kami telah menjadikannya Qur'anan sebagai Al-Qur'an Arabiyan. Arabiyan berbahasa Arab. Ya, Al-Quran berbahasa Arab. Jadi Allah yang memilih Al-Quran itu dengan bahasa atau hadapkan ke kita kitab itu dengan memilih bahasa Arab, dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa hantarannya untuk menyampaikan ke kita apa yang diinginkan oleh Allah ke kita, baik itu perintah atau larangan atau berita atau hukum-hukum, ya, dijadikan oleh Allah bahasa pengantarnya apa? Bahasa Arab. Allah yang memilih. Allah yang memilih. Ya. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah memilih Mekah. Yang Mekah itu Allah yang memilihnya sebagai tanah suci. Ya. Dijadikan sebagai tempat yang paling mulia di muka bumi. Di situ Allah pilih menjadi rumahnya yang pertama. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama, ya, di surat Ali Imran, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang berada di kota Mekah. Nama lain dari Mekah Bakkah, ya, Bakkah. Kemudian ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam ini terkait bahwa dia kearabannya itu, baik itu bahasa maupun tempat, itu pilihan Allah. Itu hak prerogatif Allah dan kita tidak ada andil di sana. Dan Allah bila memilih, pilihan Allah yang paling sempurna, dipilih oleh Allah dari sekian luas bumi ini, kota Makkah sebagai tanah suci, yang nanti diletakkan di situ rumahnya yang pertama, yang dibangun oleh para ulama khilaf apakah Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam, dan itu benar, tetapi itu hanya sebatas pondasinya dan tidak selesai. Kemudian nanti dilanjutkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan anaknya menaikkan bangunan pondasi Ka'bah. Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ka'bah dipilih oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga bahwa di situ sudah ada cikal bakal pondasi di cerita Nabi Ibrahim juga. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Padahal belum ada apa-apa di situ, masih padang pasir, lembah. Tidak ada tanaman yang bisa dimakan tumbuh di sana. Pohon ada, tapi tidak bisa dimakan buahnya. Ghairi dzi zar'in, tidak bisa bercocok tanam di situ. Kata Nabi Ibrahim menyampaikan ke Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu, sesungguhnya saya telah meletakkan, mendomisilikan, ya, min dzurriyyati, sebagian dari keluargaku, biwadin, di lembah, sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang haram, yang mulia. Kata Nabi Ibrahim, tidak ada apa-apa ketika itu, tetapi pondasinya sudah ada dan Nabi Ibrahim tahu, dan nanti dia akan yang akan menaikkan bangunan dindingnya bersama anaknya Ismail. Pilihan Allah, sebagaimana bahasa Arab juga dipilih oleh Allah sebagai bahasa pengantar kitab yang paling suci yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, yang tidak akan ada lagi kitab setelah itu. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Bahasa Arab itu pilihan Allah.
sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan ke kita syariatnya atau agama kepada manusia. La'allakum ta'qilun, la'alla supaya, agar, la'alla artinya apa? Agar atau supaya, agar atau supaya, la'alla, ya, la'alla artinya agar atau supaya. Kum, kalian, la'allakum, agar kalian atau supaya kalian ta'qilun. Ta'qilun berfikir atau menggunakan akal. Jadi digunakan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita yang menerima Al-Quran ini bisa menggunakan akal dengan baik, berakal. Bila tidak, maka fungsi akal tidak sempurna. Al-Quran itu dijadikan dengan bahasa Arab menunjukkan bahwa dengan bahasa Arab itu mudah dicerna, mudah dipahami. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Makanya dari Al-Quran itu tidak akan habis ilmu yang digali darinya. Coba lihat kitab tafsir dari semenjak awal penulisan tafsir sampai sekarang, masih sekian banyak para ulama melahirkan atau memunculkan pemahaman-pemahaman yang luar biasa dari Al-Quran sesuai dengan yang dipahamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan Al-Quran berbahasa Arab, di surat Asy-Syu'ara, ya, surat Asy-Syu'ara Allah juga tegaskan, ya, ini bukan hanya satu surat ini saja. Asy-Syu'ara ayat 195 atau 195 Allah Subhanahu wa taala sampaikan nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Di ayat 95 Allah mengatakan bilisanin arabiyyin mubin, bilisanin arabiyyin mubin. Di surat Al-A'raf tadi, ya, di surat Asy-Syu'ara tadi Allah tegaskan lagi bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Jadi jangan pobi dengan Arab-Araban. Allah memilih nabinya dari bangsa Arab, memilih kitabnya untuk diturunkan berbahasa Arab, memilih tempat yang suci di negeri Arab. Jadi tidak bisa dipisahkan Islam dengan Arab. Tidak bisa dipisahkan. Negeri, daerah, tempat yang paling suci di negeri Arab, di Mekah, Madinah, Tanah Haram. Ya, di situ berada dua nabi yang paling utama, yang dari ke langitnya diletakkan di langit oleh Allah, di langit yang tertinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang kelima, yang keenam. Kemudian Nabi kita melewati langit yang ketujuh ketika Mi'raj. Dua Nabi itulah yang berada di dua tanah suci tadi. Nabi Ibrahim berada di Mekah, dan Mekah itu jadi tanah haram karena permohonan Nabi Ibrahim. Madinah tempat hijrahnya Nabi dan meninggal di sana, kuburannya di sana, itu menjadi tanah haram karena dimohonkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadisnya, inni harramtul madinata kama harrama Ibrahimu Makkah. Saya yang memohon diharamkan atau dijadikan tanah haram kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk dijadikan kota Makkah sebagai tanah haram. Ini luar biasa, tidak bisa terpisah Islam dengan tanah suci Mekah dan Madinah. Muslim kalau dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada dua tempat ini, luar biasa. Apa yang tersisa dalam hatinya? Padahal Allah mencintai Mekah,
Nabi sangat mencintai Mekah. Nabi juga sangat mencintai Madinah. Sangat mencintai Madinah. Kalau sudah safar Nabi jauh dari Madinah, nanti untuk pulangnya dia bergegas saking rindunya. Belum sampai kota Madinah masih nampak dari jauh bangunan-bangunan tinggi di perbatasan Madinah, dia sudah bergegas itu. Lupa dia lelah saking rindunya. Lalu dia mengatakan, hadhihi Thabah, ini negeri yang indah, negeri yang mulia, kata Nabi SAW. Luar biasa. Itulah yang sebenarnya kecintaan kepada Mekah dan Madinah. Ada Muslim yang tidak cinta Mekah dan Madinah, apa yang tersisa dari hal yang sakral dalam hatinya? Sementara dalam Islam diletakkan dua tempat itu sebagai tempat yang paling suci, dan solat di tempat itu tidak ada yang tidak tertandingi oleh solat di tempat yang lain. Di Mekah 100.000 kali solat di tempat yang lain. Di Madinah 1.000 kali solat, ya, di Masjid Nabi dan di Masjid Haram Mekah. Ya. Nah, ini yang harus dicamkan baik-baik oleh seorang Muslim. Bila Muslim punya harta, mampu untuk berangkat haji, tidak haji, luar biasa. Ini ya dipertanyakan kecintaannya kepada tanah suci. Padahal Nabi Ibrahim mengatakan, waj'al af'idatan, berdoa kepada Allah, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia condong rindu selalu kepada Mekah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya sangat mencintaimu. Dia berkata ke kota Mekah, laula anna qaumaki, andai bukan karena pendudukmu mengeluarkan saya, maka saya tidak akan keluar, kata Nabi SAW. Para sahabat juga sangat merindukan Mekah. Tawaf di Ka'bah itu sangat mereka rindukan. Baru 5 tahun, setelah 5 tahun mereka tidak berjumpa dengan Ka'bah, mereka sangat merindukan untuk berjumpa. Bahkan ketika Nabi mimpi tawaf, ya, tahallul, ya, masuk ke kota Makkah dengan aman, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ada isyarat, ada sinyal bahwa mereka akan umrah. Mereka tidak kuasa untuk bertahan lebih lama. Mereka mendesak Nabi untuk langsung berangkat. Berangkat Nabi, ya, mengobati rasa rindu para sahabat untuk bertawaf di Ka'bah. Ternyata tidak bisa. Setelah perjalanan ratusan kilo, ternyata tidak bisa masuk ke kota Mekah. Tahun ke-5 Hijriah. Ya. Tahun ke-6. Tahun ke-6. Sulhul Hudaybiyah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang membuat kita berbicara tentang Arabiyan tadi. Jadi yang memilih Al-Quran dengan bahasa Arab itu diturunkan menggunakan bahasa Arab, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tafsir para ulama, Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa kami berbicara dengan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Qulnahu Arabiyyan, karena Al-Quran kan firman Allah. Jadi Allah yang berbicara menggunakan bahasa Arab dengan Al-Quran, didengar oleh malaikat Jibril, dan maka Jibril menyampaikannya kepada Nabi SAW. Bukan sampai ke nabinya bahasa Arab, tetapi Allah yang berfirman dengan bahasa Arab itu, memilihnya sebagai bahasa Al-Quran. Kemudian para jemaah, kata ja'alnahu, kami menjadikan, tadi kita sudah tulis menjadikan. Ini sebagian orang berdalil dengan ja'alnahu ini bahwa Al-Quran makhluk, dan ini sangat batil. Di antara dalil orang-orang yang menyimpang, ya, semenjak munculnya fitnah bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, di zaman Imam Ahmad, di dinasti Bani Abbas, ya, di Khalifatul Ma'mun, di masa Khalifah Ma'mun,
dicetus oleh Ibnu Abi Duad, seorang ulama yang terpengaruh oleh ilmu kalam, menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dalilnya apa? Banyak mereka berdalil, ya, membawakan argumen-argumen. Salah satunya ayat Al-Quran ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran kok apa itu? Ja'alna, kami menjadikannya. Berarti dia makhluk, dicipta, dibuat oleh Allah. Ya. Padahal makna ja'alnahu ini ditegaskan oleh Allah di surat yang lain, di surat Yusuf. Makna ja'alna itu dijelaskan oleh Allah di surat Yusuf dengan tegas bahwa maksudnya menurunkan. Di surat Yusuf ayat 2 Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Jelas itu bukan arti membuat, tetapi menurunkan, menggunakan dengan bahasa Arab, bukan mencipta sehingga Al-Quran itu jadi makhluk seperti yang mereka yakini. Tetapi makna ja'alnahu itu apa? Anzalnahu. Nas Allah SWT mengungkapkannya di surah apa tadi? Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kita coba lihat surat Yusuf. Ya. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hampir sama dengan ayat sekarang ini. Kalau di sini inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kalau di sana ganti ja'alnahu itu apa? Anzalnahu. Berarti bukan menjadikan yang nanti menjadi dalil bahwa Al-Quran makhluk. Tidak, Allah menurunkan Al-Quran, firman-Nya dengan menggunakan bahasa Arab, ya, bukan mencipta tetapi menurunkan. Ini mungkin sebagai faedah saja para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca tafsir Sa'di untuk 3 ayat yang sudah kita pelajari. Hamim itu tidak ada tafsirnya, ya. Kemudian wal kitabil mubin, kata Sa'di, hadza qasamun bil Qur'ani 'alal Qur'an. Ini sumpah menggunakan Al-Quran sebagai sumpah. Wal kitab, demi Al-Quran, ya. Boleh kita bersumpah dengan Al-Quran kalau yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan yang maksudnya adalah mushaf. Boleh. Al-Quran yang maksud yang tertulis, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu sifat Allah, boleh bersumpah. Tapi kalau yang dimaksud Al-Quran itu yang mushafnya, benda makhluk ini, nah itu tidak boleh, karena itu kertas-kertasnya, covernya itu semuanya makhluk, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini bukan sumpah manusia, tetapi sumpah Allah. Allah bersumpah dengan apapun yang ia sukai, yang ia kehendaki. Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun, Allah bersumpah dengan Mekah, Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya, wattini wazzaitun wa turi sinin, Allah bersumpah dengan bukit Tursina, Allah bersumpah dengan Mekah, wa hadzal baladil amin, al-balad amin Mekah. Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu siang, waktu malam, waktu asar, waktu fajar. Kalau Allah bersumpah, maka dengan apa yang ia kehendaki. Tapi kalau kita harus sesuai dengan aturan Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Kita harus bersumpah dengan Allah. Kata Nabi, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, leluhur kalian. Man yahlif, man kana halifan falyahlib billah. Siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah. Bahkan Nabi mengancam,
Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan tindakan kekufuran atau kesyirikan. Kita harus bersumpah dengan Allah, billah wallah, ya, atau dengan lafaz yang Nabi tadi biasa lakukan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Bersumpah dengan Al-Quran untuk menegaskan tentang Al-Quran, ya, alal Quran. Fa aqsama bil kitabil mubin, Allah bersumpah dengan Al-Quran yang menjelaskan, wa atlaqa, ya, dan memutlakkan, walam yadhkuril muta'allaq, dan tidak menyebutkan apa kaitannya sumpah, liyadulla ala annahu mubinun likulli ma yahtaj. Ini maksud dari mubin tadi, ya, yang sudah kita jelaskan, bahwa mubin yang menjelaskan, tapi Allah tidak menyebutkan apa saja yang dijelaskan, dimutlakkan oleh Allah, diglobalkan oleh Allah, tanpa menyebutkan apa saja yang dijelaskan dengan nyata, terang, gamblang oleh Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjelaskan likulli ma yahtaju ilaihil ibad min umurid dunya wad din wal akhirah, bahwa Al-Quran itu menjelaskan apapun yang dibutuhkan oleh makhluk, oleh manusia, dari urusan-urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Untuk baik urusan dunia kita, Al-Quran sudah ada menjelaskan. Untuk menjadi baik urusan agama kita, Al-Quran juga sudah menjelaskan. Untuk mendapatkan kebaikan akhirat, Al-Quran sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Makanya tidak disebutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dengan nyata itu, untuk mencakup semua yang diperlukan oleh manusia. Lanjut, ayat yang ketiga tadi, wa innahu, sampai di situ, ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Syekh Sa'di, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami menjadikan dia Al-Quran berbahasa Arab. Hadzal muqsam alaih, inilah yang dituju oleh sumpah tadi. Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, ya, untuk menyatakan bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Annahu ja'ala, bahwa dia telah menjadikan Al-Quran bi afsahil lughat, dengan bahasa yang paling fasih. Itulah kriterianya dipilih oleh Allah, karena dia bahasa yang paling fasih, wa awdahiha, yang paling jelas, wa abyaniha, yang paling terang. Kalau sudah dipakai bahasa Arab, maka tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutupi. Kalau sudah diteliti, maka dia akan menjadi sesuatu yang terang seterang-terangnya bila bila dikupas tuntas dengan bahasa Arab. Makanya untuk bisa paham Al-Quran, atau untuk bisa menyampaikan Al-Quran kepada manusia, yang menyampaikan harus bisa bahasa Arab. Tidak hanya sekedar bisa bisa membaca tafsir bahasa Indonesia saja, dia harus mengerti bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab ini ilmu yang kaya, ilmu yang kaya, ya, dengan bahasa yang paling fasih, yang paling jelas, yang paling terang. Wa hadza min bayanihi, ini sebagai bentuk dari terangnya Al-Quran. Wa dzikrul hikmati fi dzalika, dan hikmah kenapa Al-Quran digunakan oleh Allah, atau kenapa bahasa Arab digunakan oleh Allah sebagai bahasa pengantar kitab kepada umat akhir zaman. Hikmahnya apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahami, mengerti tentang lafaz-lafaznya, alfazahu wa ma'aniyahu, dan maknanya, litayassuriha wa qurbiha minal adhan, karena bahasa Arab itu mudah dan bahasa Arab itu dekat kepada pikiran manusia. Ya, jadi dipilih bahasa Arab itu tujuannya, hikmahnya apa? Agar kita mudah memahami, mudah memahaminya. Itu pilihan Allah. Allah tahu, maha mengetahui nilai sebuah bahasa, karena dia yang mencipta bahasa. Ketika Al-Quran turun, banyak bahasa, banyak bahasa. Ada bahasa selain Al-Quran, ada. Bahkan sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya dipilih oleh Allah untuk Taurat,
Untuk Injil bahasa yang lain, berbeda bahasa. Taurat dengan Injil berbeda bahasa, padahal untuk umat yang sama, Bani Israel. Ya. Adapun Al-Quran untuk seluruh manusia, di situ ada orang yang berbahasa yang sekian banyak, tetapi dipilih oleh Allah bahasa Arab karena bahasa Arab mudah dimengerti, dipahami, ditadabburi, karena Allah yang maha mengetahui tentang nilai sebuah bahasa disebabkan karena Allah yang mencipta bahasa. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tafsir Syekh Sa'di untuk 3 ayat yang sudah kita pelajari. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.